Masa dulu saya sering bermimpi. Oh, Dalam mimpi itu seolah diserang. Dalam mimpi itu saya yakin yang menyerang tuh tenteranya Dajjal gitulah. tentara Dajjal, Dalam mimpi itulah. tentaranya Dajjal ya. Ya, dalam mimpi itu. Itu lewat mimpi ya Dalam nyerangnya. mimpi saja. Nah, Ya, terus. bila sudah siangnya, sudah Mm-mm, hari siang, mm-mm. terbesit saja di sanubari saya. Iya betul. Ya Allah, Mm-mm. jadikanlah saya salah seorang daripada pengikut penguasa akhir zaman. Akhir zaman. Ya, Tapi belum tahu siapa itu. Yang penting penguasa pengikut akhir zaman itu aja ya. sekali-kali tidak. Oh, Hanya terbesit saja begitu. ya Allah, begitu dahsyatnya berawal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, alhamdulillah. Wa syukurillah ala jami'i nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kita ketemu lagi bersama Pojok Nirwana dan alhamdulillah saat ini kami masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah sehingga bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang berada di majelis pusat atau di majelis Cirebon. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu semangat dan lancar dalam menjalankan amaliyah atau next level yang semakin lama semakin bertambah dan bisa tercapai, yaitu apa yang kita inginkan dari rumah, apa yang kita harapkan dari dalam lubuk hati kita, yaitu hanya mencari ridha Allah. Semoga kita semua mendapatkan ridha Allah. Amin amin Allahumma amin. Dan adapun malam hari ini di waktu yang senggang ini kami akan berbincang-bincang dengan saudara kami yang berada dari jauh sana, yaitu dari seberang. Kini saya akan mencoba menguak bagaimana ceritanya kok bisa mengenal amaliyah ini dan bagaimana perjalanan dari sana sampai sini segitu apa itu sangat semangatnya untuk bisa sampai di sini dan motivasi apa yang dia berikan. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bicara dengan Bapak siapa? Nama saya Amir Mahmud bin Sijari. Amir Mahmud bin Sijari. Ya, saya. Dari mana Pak? Kenalkan Pak. Saya berasal dari Bagan Datuk, Perak, Malaysia. Dari itu desa ya Pak, atau Ya. atau daerah atau kabupaten itu Pak? Itu daerah. Oh, Daerah. dari Malaysia, desa. Kalau di sini kan begini Pak alamat. Desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini gitu. Kalau Bapak lengkapnya di mana? Bagan Datuk, Iya. Perak, Malaysia. Oh, Bagan Datuk itu desa, Perak negerinya. Perak negerinya. Malaysia negaranya. Negaranya. Oh, sangat jauh dari sini. Dan sangat-sangat bersemangat untuk bisa memotivasi kita semua yang dekat, yang jauh aja begitu sama semangat sekali, apalagi kita yang dekat. Mari kita terus semangat untuk yaitu beramaliyah atau mencari ridha Allah. Dan selanjutnya pertanyaan dari saya itu, apa yang memotivasi Bapak sehingga sampai jauh-jauh meninggalkan keluarga, anak dan cucu sampai di sini? Awal mula Bapak mengenal amaliyah ini, itu ceritanya bagaimana? Coba dijelaskan mungkin seingat Bapak aja, karena mungkin prosesnya juga lama. Iya. Kalau tidak cerita secara detail panjang. Iya betul, yang disingkat-singkat aja nggak apa-apa. Ini bermula suatu masa dulu saya sering bermimpi. Dalam mimpi itu seolah diserang. Dalam mimpi itu saya yakin yang menyerang tuh tenteranya
Dajjal gitulah. Tentara Dajjal, tentaranya Dajjal ya. Ya, dalam mimpi itu. Itu lewat mimpi ya Lewat nyerang. mimpi saja. Nah, Kemudian terus bila sudah siangnya, sudah siang, hari siang, terbesit saja di sanubari saya. iya betul. Ya Allah, jadikanlah saya salah seorang daripada pengikut penguasa akhir zaman. Akhir zaman. Ya, Tapi belum tahu siapa itu, yang penting penguasa pengikut akhir zaman itu aja ya. Sekali-kali tidak. Oh. Hanya terbesit saja begitu. Ya Allah, begitu dahsyatnya. Berawal ya mungkin itu memang itu kelihatannya mimpi, tapi Bapak yang Bapak rasakan itu seperti nyata, sehingga memang itu kalau dilihat oleh orang khusus memang itu nyata, sehingga Bapak mempunyai doa yang tidak tahu doa itu dari mana, tahu-tahu terbesit, yaitu semoga menjadi salah satu pengikut ya Pak ya, pengikut pemimpin akhir zaman. Ya seperti itu tadi. Itu begitu, itu pada kalau boleh tahu, masih ingat itu tahun berapa Pak, atau berapa tahun yang lalu? Kan tak silapnya sama ada 2017 ujung atau awal 2018 gitu. Oh, berarti sudah lama banget. Iya. Kok terusan Bapak bisa mengenal sampai di sini itu, cerita itu kan awal mula ya, udah. Itu doa yang sangat luar biasa dan tidak terbesit sama sekali dari kita semua. Dan awal mula mengenal ini terus. Nah, bermula dari situ saya ini suka menonton cerita-cerita yang agak kata orang tu dalam YouTube agak-agak cerita reality. Ya, realita. Berbentuk mistik ni. Ya. Tapi dalam yang saya tengok tu, mula-mula dibawa saya untuk kisah pendaki gunung yang ada di Indonesia ni. Oh iya. Itulah. Sehingganya kat situ masuk yang saya ingat Gunung Arjuna, gunung itu semua mempunyai mistik-mistik yang tersendiri. Yang mistis lah. Kemudian daripada itu tiba menemukan di wall YouTube tu masuk kisah Sang Kiai. Dengan karena suka berawal suka menonton mistis, tahu-tahu yang ada yang terlintas itu kisah Sang Kiai itu. Terus Bapak tertarik itu ya. Kemudian dari kisah Sang Kiai itu memang begitu terasa dekat, seolah-olah ceritanya tu seolah beliau tu bercerita di depan saya, dan saya begitu rasanya. Sangat terbawa di suasana cerita itu sehingga seakan-akan berhadapan gitu ya Pak. Iya. Sehingga meresapkan jiwa saya. Iya, masuk ke dalam sanubari. Ini perjalanan orang-orang kekasih Allah ni begini, daripada muda beliau bercerita. Sehingga seterusnya saya masih mencari siapa yang sebenarnya Mas Ian dalam kisah Sang Kiai itu. Itulah. Jadi sebegitu dahsyatnya kalau memang kita sudah dikasih jalan atau dikasih hidayah oleh Allah, maka dengan cara apapun, walaupun cuma sekedar hiburan, ternyata menjadi awal perjalanan kita atau perjalanan Bapak yang sehingga menjadi sampai saat ini ya Pak ya. Terus kok sampai tahu alamat di sini itu bagaimana Pak? Kemudian saya terjumpa Facebook beliau, macam saya seolah-olah disuruh mencari siapa beliau ni. Saya terjumpa Facebook beliau yang Febian Hubah, tapi seolah-olah sudah tidak aktif lagi. Kemudian terjumpa blog peribadi yang ada cerita, mengisahkan cerita mengenai bidadari, mengenai kisah tempat ni, jalur air zam-zam, begitulah. Kemudiannya saya ada konten-konten daripada anak murid beliau yang mengisahkan beliau ni, tapi terbesit bahawa ini beliau, tapi tak pasti lagi. Sehingga terjumpa satu konten YouTube yang beliau sini dalam YouTube tu, iaitu kisah bagaimana beliau menyerang penguasa Pantai Selatan. Iya, Pantai Selatan. Pokoknya dalam alam gaib lah ya. Peperangan dalam alam gaib ya. Yang saya terdetik ni, ini Mas Ian ni tangkap gambar guru dia kah? Itu. Oh, antara bingung dan antara pertanyaan yang apa itu yang menumpuk karena banyak pertanyaan tapi tidak ada yang menjawab. Saya kata ini Mas Ian ni
orang kanan Kiai ini saya rasa macam tu. Iya, iya. Kemudian saya terjumpa satu konten orang edan. Orang edan. Orang Iya. edan. Dalam orang edan tu dia sudah masa dia proses mengedan tu, dia berhenti satu masjid. Tapi yang anggota masjid tu kenal siapa guru orang edan ni. Oh, padahal dia bukan orang asing ya. Orang asing. Tapi anehnya mengenal gurunya ini. Gitu. Yang orang edan tu bersembang dengan orang asing tu, orang apa ni, yang contohnya seperti imam masjid tu ataupun itu, guru saya Mas Ian. Oh, saya kenal guru kamu Mas Ian. Itu nama samarannya. Dari itulah saya begitu jelas yang gambar yang saya sangka guru tu, itulah sebenarnya Mas Ian. Itulah dia. Ya, mungkin sampai di situ. Kalau masalah alamat kok Pak bisa pasti sampai di sini tuh bagaimana? Kok tahu alamat pasti? Setelah itu saya banyak macam setiap apa dia punya konten anak murid dia tu, YouTube beliau, YouTube anak murid beliau, kebanyakan seperti Padepokan Sapu Jagat, ya. Padepokan apa tu Maung Siliwangi, yang ada dalam YouTube tu. Pokoknya melihat YouTube yang dari padepokan yang ada di sekitar sinilah ya. Mengatakan ada amalia ada hanya untuk bersihkan diri itu bertambah dekat rapat katanya. Sehingga saya terbesit untuk membuat amalia. Inilah. Itu. Begitu dahsyatnya perjalanan dan proses. Nah, jadi artinya dia tidak ada yang mendorong, tidak ada yang mengajak, tapi semua itu prosesnya melalui murni dari tumbuh dari hati kita ya, hati Bapak ya, gitu. Sehingga sampai di sini. Dan apa itu setelah apa yang dirasakan Bapak selama ini sebelum ikut amaliyah dan setelah udah merasakan amaliyah. Maksudnya dulu kan belum amaliyah, sekarang sudah merasakan itu ikut amaliyah. Apa yang dirasakan perbedaannya? Mungkin dalam hati atau dalam pikiran Bapak? Dia begini, sebelum amaliyah saya ada mengamalkan amaliyah juga, tapi saya tak tahu punca dia. Punca dia maksudnya saya buat amaliyah ni siapa guru yang di atas kepada yang menyampaikan saya. Sangkut kat situ. Tapi kalau mengikut amaliyah ini jelas daripada beliau bersanad begitu. Dan tujuan beliau murni semata-mata pembersihan diri hanya saja. Untuk membersihkan diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah lah Oh begitu yang dia rasakan. Berarti ketenangan, ketentraman itu udah bisa dirasakan Bapak, atau mungkin di dalam pikiran sekarang saya jadi lebih nyaman, lebih tenang, itu ada nggak yang dirasakan? Ada, sebab masa sebelum mengetahui perjalanan ini saya ragu-ragu walaupun amaliyah juga. Cuma alhamdulillahnya setiap amaliyah yang saya amalkan walaupun tak bersanad saya tetap dalam hati lillahi ta'ala. Itu. Walaupun kita nggak tahu sanadnya tapi juga tetap berusaha lillahi ta'ala. Itu saja. karena kurang pengetahuan. Tapi cuman ya masih tetap ragu lah ya Pak. Masih tetap ragu. Lah terus keluarga waktu mau berangkat ke sini tanggapannya bagaimana itu? Oke, itu keluarga, kan itu pasti kan proses proses perjuangan meyakinkan keluarga. Ini bagaimana ini jauh-jauh ke sana kok? Alhamdulillahnya istri saya ini untuk pengetahuan istri saya ini baru memeluk Islam. Seorang mu'alaf baru. Oh, berarti bukan dari kecil Islam, tapi malah masuk Islamnya baru. Iya, baru. Dia tahun 2012. Oh, baru. 2012 baru masuk Islam sampai sekarang ini. Berarti masih berapa tahun ya, Pak? Masih baru lagi. Iya. Tapi kok langsung bisa mendukung Bapak itu loh maksudnya. Kok bisa meyakinkan, dan padahal apalagi dia seorang mu'alaf. Itu kan prosesnya panjang untuk meyakinkan. Kalau yang namanya juga mu'alaf baru kan ya Pak. Kadang yang udah Islam dari kecil aja kadang masih perlu meyakinkan dan benar-benar sampai mendapatkan izin itu kan
harus bisa meyakinkan, apalagi ini yang baru mualaf kan, bisa dibilang baru 13 tahun masuk Islam. Tapi alhamdulillah Pak, sangat percaya 100% dengan Bapak, sehingga apa ya pun yang dilakukan Bapak tetap didukung ya Pak ya. Sebab setiap kali menonton YouTube itu dengan kisah Sang Kiai ini, saya kami berdua suami isteri sama-sama. Oh, nonton bareng gitu ya? Kemarin dah berbincang apa yang saya tak paham, saya jelaskan. Oh ya, benar. Begitu kelamaan kami sama-sama tu. Oh, saya tahu. Sekarang saya mengerti. Kenapa Bapak istrinya mudah paham? Karena sering menonton kisah-kisah beliau atau mungkin dari YouTube ya Pak ya, yang mungkin sering ditonton Bapak, sehingga ditonton bareng, apa yang kurang paham tinggal jelaskan, apa yang kurang paham tinggal jelaskan. Itu ternyata termasuk itu menurut saya termasuk itu Pak, terobosan Pak. Karena kadang kita selama ini itu sering kontra dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan bapak, bahkan pokoknya satu keluarga nggak mungkin langsung mendukung lah ya Pak ya. Tapi ternyata solusi dari Bapak ini untuk bisa kita gunakan dan kita terapkan ke keluarga kita. Jadi kita tidak perlu memerintah, tidak perlu menjelaskan, cukup nonton bareng sambil mungkin cemilan, mungkin pas waktu yang longgar istirahat ya Pak ya. Begitulah. Nah, dengan sendirinya kan dia mendengarkan, sedikit memahami. Nah, apabila kurang paham nanti kita cuma menjelaskan sedikit demi sedikit gitu. Nah, itu bisa menjadi motivasi untuk kita semua, sahabat-sahabat yang masih di luar sana, yang mungkin keluarganya atau sanak familinya yang masih menentang atau bagaimana. Walaupun toh itu kita sudah tahu kalau itu termasuk rintangan kita untuk yang namanya orang di jalan yang baik atau di jalan yang benar, itu tidak akan semulus apabila kita karena kan tidak pada umumnya kan Pak. Jadi pasti perlu proses. Walaupun itu termasuk ujian dari kita, rintangan untuk kita yang harus kita hadapi. Tapi ternyata tanpa kita sadari Bapak menemukan cara yang jitu, yaitu mungkin menonton channel yang mudah untuk ditonton, maksudnya penjelasannya lebih mudah, jadi mungkin bisa ditonton bareng-bareng. Dengan seperti itu, tanpa kita sadari kan dia itu kan langsung dengan jelas sendiri. Mungkin kalaupun tidak ada yang paham kan cuma sedikit-sedikit. Contohnya tu cerita kisah Sang Kiai. Saya pula bercerita kepada saya yang mana dia tidak faham satu persatu. Seolah-olah saya pula yang jadi pencerita Sang Kiai itu. Saya rasa padahal Bapak juga belum menanut, tapi Bapak sudah yakin bercerita kisah Sang Kiai itu begini. Macam itulah. Nah, itulah termasuk itu Pak. Apabila walaupun kita nggak kenal beliau dimanapun berada, siapapun dia, karena kita sudah meyakini kalau apapun yang diceritakan itu benar, apa yang diarahkan itu yakin murni benar, maka otomatis walaupun kita tidak ketemu, kita sudah tersambung dengan beliau. Ya, dan alhamdulillah walaupun mungkin Bapak ini juga belum di sini baru, udah berapa bulan Pak? Kalau mengikut izin tinggalnya 2 bulan. Enggak, maksudnya tinggal di majelis ini sudah berapa bulan ikut amalia? Saya sampai di sini 10 hari bulan. 10 hari bulan 9 hari kali. Sekarang sudah 14 hari ya. 14 hari. 14 hari. Ya, alhamdulillah. Ikut amalia apa Pak ini? Ikut kalau fisik 21. Ikut fisik 21 dan baru di sini baru 14 hari lah. Dan Bapak udah izin tinggal di paspor itu 2 bulan. Ya tergantung nanti perkembangannya bagaimana di belakang. Jadi kita lihat dulu lah ya Pak. Kalau memang perlu pulang ya pulang, kalau perlu diperpanjangkan ya tergantung nanti. Apakah selama di sini Mas keluarga tetap berhubungan terus, telepon ke sini atau bagaimana Pak? Masih ada. Kalau selepas amalia keluar fisik ini kadang malam saya bertanya kabar, masih ada berhubung. Pasal saya itu ada anak kecil 3 orang. Masih lagi ada anak kecil 3 orang. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita
sekarang menjadi saudara, yaitu saat berkumpul satu majelis, berkumpul menjadi santri semua. Di sini itu baik muda maupun tua, kakek maupun sudah apa itu tua banget, semuanya tetap jadi santri, tetap kembali santri semua, tidak ada status, semua status ditinggalkan semuanya. Nggak peduli latar belakangnya apa, tapi di sini semuanya menjadi santri. Kalau boleh tahu bocoran sedikit, kalau mungkin loh ya, kalau boleh tahu, Bapak itu berlatar belakang seorang petani atau seorang wirausaha atau pengusaha, Pak? Mungkin sedikit aja dari masa lalu, kan orang itu tidak pastikan mempunyai masa lalu, yaitu dulu saya seorang petani, saya seorang pengusaha kan gitu. Bapak seorang apa dulu? Saya bekas Angkatan Laut Malaysia. Pensiunan, jangan bekas ya Pak ya? Pensiun. Wah, kalau bekas itu kayaknya kok buangan, itu sangat terlalu. Mungkin niatnya nggak begitu, tapi ternyata Bapak ini pensiunan apa Pak? Angkatan Laut Malaysia. Ya Allah, wow. Sekarang menjadi santri lagi, menjadi muda lagi. Mungkin ini kesempatan yang dikasih Allah, walaupun emang mencari ilmu itu tidak ada batas umur, harus anak udah tua nggak perlu mencari ilmu, enggak, karena di situ ada menurut apa itu pernah saya dengar, itu mencari ilmu itu dari awet dari kecil, yaitu keluar dari rahim ibunya sampai kita masuk lagi ke liang lahat. Jadi artinya tidak ada kata terlambat untuk belajar ilmu dan mencari ilmu, karena kita tetap sampai kapanpun tetap berusaha mencari yang terbaik, mencari hanya mencari ridho Allah, yaitu dengan karena mungkin selama ini tidak menemukan, dan baru kali ini menemukan yang diyakini dan benar-benar yakin. Alhamdulillah kita sehingga bisa ketemu di sini, dan ini cuma salah satu dari sahabat kita atau saudara kita, yaitu dari seberang. Sebenarnya masih banyak yang lain ya Pak ya. Masih banyak. Dan termasuk dari seluruh pulau-pulau yang ada di sini, maksudnya bisa dari Sabang sampai Merauke juga ada. Jadi termasuk kenapa saya tertarik komunikasi dengan Bapak, semenguak sedikit itu karena ini sudah namanya sudah beda negara. Itu kalau kita tidak mempunyai keyakinan yang tinggi, tidak mempunyai benar-benar tekad, tidak mungkin kita hanya sampai menembus ke sini. Kecuali cuman kalau jalan-jalan palingan sebentar. Ini enggak. Kita nanti saat di sana mau ngapain nggak tahu, seperti pokoknya yang penting saya ke sana ingin belajar gitu ya Pak. Gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kisah Bapak ini, cerita Bapak ini menjadi motivasi untuk kita semua, saudara-saudara kita yang mungkin belum amaliyah semakin semangat menjadi amaliyah lagi, yang belum yakin mungkin dengan Bapak motivasi dari Bapak sekarang menjadi lebih yakin dan lebih semangat lagi. Karena kadang di luar sana masih banyak yang masih belum yakin atau ragu. Padahal Bapak ini tidak ada yang mengajak, tidak ada yang menyuruh, bahkan tidak ada yang mempengaruhi, tapi murni dari dalam hati, berawal dari mimpi, merasa cocok sehingga sampai di sini ini. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu sehat selalu dan semangat terus. Mudah-mudahan dipermudah, dilancarkan oleh Allah dalam perjalanan amaliyah ini, dan yaitu kita tetap sampai, mudah-mudahan tetap sampai tujuan, yaitu apa yang kita tuju, yaitu hanya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, artinya kita hanya mencari ridho Allah dan mencari hanya tujuan kita hanya Allah, hanya itu. Mudah-mudahan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Mudah-mudahan keluarga selalu mendukung, sehat selalu, dan kita tetap semangat terus, saling mendoakan, saling mengisi, yaitu mengingatkan. Itulah yang terpenting untuk diri kita. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Ya Pak, sukses selalu saudara kita. Ya Allah. Alhamdulillah. Mungkin demikian perbincangan kami dengan Bapak. Kalau di sini namanya kadang-kadang manggilnya pakai Pak, pakai Mas,
pakai Kang, tapi karena ini beda, jadi udah lebih enak kita memanggilnya juga beda, Datuk, menurut dengan versi sana. Tapi alhamdulillah juga gak apa-apa kalau dipanggil Pak ya Pak ya. Boleh, mana-mana. Boleh, bebas lah. Bebas. Tapi kita suka memanggil Datuk gitu, karena di sana itu penghormatannya seperti itu. Dan ini mudah-mudahan ada manfaatnya dari kami. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu diberi kesemangatan, dan selalu diberi hidayah oleh Allah di jalan, ditunjukkan di jalan yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.